profesi di bidang ya lanjut. Jadi Ya, kemarin Pak. saya sudah paparkan terkait kelengkapan perancangan, kemudian masuk kepada jadi seperti yang saya sampaikan dari awal, yaitu bahwa proses perancangan itu harus memenuhi pula kriteria kelengkapan, keakuratan, dan keabsahan, di mana keakuratan gambar itu pula didasarkan pada bentuk dan dimensi akurat. Kemudian semua gambar dilengkapi dengan ukuran yang sesuai dengan skala. Gambar harus pula dilengkapi notasi sehingga mudah dibaca oleh pelaksana di lapangan. Kemudian tidak kalah penting, perencana dalam hari ini perancang harus pula memperhatikan kaidah-kaidah dalam gambar rancangan yang berlaku. Kemudian lanjut, mungkin slide-nya sudah dibagikan ya, Mbak Asisa? Slide-nya kemarin deh. Saya tampilkan kembali mungkin, Pak. Iya boleh, jadi saya tetap juga bisa lihat, silakan ditampilkan. Mungkin masuk di halaman 22 deh, halaman 22. Oke. Ya, jadi saya sambil siapkan ya, saya lanjut. Jadi bangunan gedung itu dipersyaratkan untuk dihasilkan dari perhitungan struktur bangunan gedung. Apabila dia lebih dari 2 lantai misalnya, kemudian bangunan gedung memiliki bentang di atas 6 meter, halaman 22 Mbak Sisa. Ya, nggak apa-apa. Halaman 22 ya. Ya. Dua-dua deh, halaman 22. Ya boleh, ini aja. Ini aja. Pak. Ya, stop. Boleh sini. Nah, jadi kita lanjut ya. Jadi struktur bangunan gedung, kemudian mekanikal, elektrikal bangunan gedung itu perlu memperhitungkan strukturnya apabila lebih dari 2 lantai. Kemudian yang kedua, bangunan gedung harus memiliki perlu diperhatikan perhitungan strukturnya apabila di atas bentangan 6 meter. Kemudian bangunan gedung pula perlu diperhatikan apabila dia menggunakan basement, pertimbangan-pertimbangan daya dukung tanah,
kemudian perhitungan eh, pertimbangan udara, kemudian angin, ya dalam hal ini itu sangat mempengaruhi terhadap eh, struktur gedung. Kemudian apabila dia menggunakan struktur khusus, itu perlu perhitungan-perhitungan struktur lagi ya. Jadi memang di tim perancangan itu ada beberapa profesi keahlian, baik itu ahli sipil struktur, sipil, kemudian mekanikal elektrikal, serta arsitektur bangunan gedung sendiri. Jadi kita lanjut. Jadi mekanikal elektrikal tadi saya sampaikan perlu dilihat ya, listrik arus kuat, arus lemahnya perlu dihitung. Kemudian tata udaranya, sistem transportasi apabila dia menampung parkir di dalam basement misalnya, atau mungkin parkirnya bisa berlantai sampai ke keluar gedung tapi masih dalam connecting dengan gedung utama. Nah, kemudian lanjut. Oh ya, jadi soft drawing ya. Jadi kita langsung masuk ke poin lanjut lagi. Jadi soft drawing ya. Jadi soft drawing yang memang dibuat untuk memberikan informasi kedua belah pihak. Jadi misalnya pihak perancang kepada pihak pelaksana. Dalam hal ini pengguna yang dikuasakan kepada PPK misalnya itu menerima hasil karya rancangan, kemudian apabila mengalami perubahan atau misalnya ada penambahan sisi detail dari gambar rancangan, itu otomatis harus dibuat sehingga dikatakan soft drawing. Jadi soft drawing ini hanya gambar lengkap ya. Jadi biasanya gambar yang sudah dimasukkan dalam kontrak pelaksanaan fisik itu mungkin masih kurang lengkap sehingga perlu dikeluarkan soft drawing. Nah, jadi kalau skema yang saya tampilkan di sini, coba skemnya Mbak. Jadi skemnya, jadi gambar rancangan ya, gambar rancangan. Ya ini, oke. Jadi gambar rancangan yang masuk dalam kontrak pelaksana, kemudian dalam hal ini kontraktor yang menerima hasil gambar rancangan tersebut setelah melaksanakan kontrak, kemudian bekerja sama dengan konsultan pengawas, didampingi dengan konsultan perencana mengeluarkan soft drawing. Kemudian dicek di sini dalam arti konsultan perencana dengan owner mensosialisasikan ke pelaksanaan di lapangan. Kemudian subkontraktor, kemudian pemasok dalam arti distributor barang, nah, kemudian pelaksana dalam ini perakit dalam arti yang akan eksekusi di lapangan nantinya ya. Nah, kemudian alur soft drawing ya sudah saya jelaskan tadi bahwa soft copy yang diolah oleh kontraktor itu menyesuaikan kondisi yang ada di lapangan. Jadi baik itu rencana kerja syarat-syarat yang dibuat bersama dengan konsultan perencana itu harus betul-betul diupayakan bisa dilaksanakan di lapangan, dibuat dan dikerjakan di lapangan. Kemudian di sini seperti saya katakan tadi, jadi memang dalam skema kerja nanti pelaksanaannya yang kita muat dalam yang kita buat dalam skema kerja di sini kalau dalam istilahnya schedule kerja ya, time schedule kerja di mana di situ ada waktu ya, jadi berbicara waktu sehingga dalam ada masa dalam proses kerja dalam pelaksanaan itu otomatis ada koordinasi antara pelaksana dalam hal ini terhadap owner, kemudian disetujui oleh konsultan perencana. Dalam pelaksanaannya umumnya didampingi oleh instansi teknis
yang ditugaskan oleh Dinas Pekerjaan Umum, ditugaskan untuk bersama-sama dengan konsultan pengawas untuk kembali mencek soft drawing yang dikeluarkan oleh kontraktor bersama dengan konsultan pengawas. Nah, jadi itu. Kemudian penyiapan soft drawing sudah saya sampaikan tadi ya. Lanjut. Jadi sedikit gambaran terkait soft drawing di sini. Soft drawing ya terbagi berdasarkan kriteria pelaksanaannya. Soft drawing struktur terkait misalnya kolom apabila dia berlantai banyak, kolom, balok, plat lantai. Soft drawing arsitektur ya terkait dengan gambar finishing bangunan, pasangan dinding, zona pasangan keramik misalnya, kamar mandi. Kemudian soft drawing instalasi seperti AC ya. Kemudian soft drawing instalasi lift misalnya kalau dia menggunakan lift, instalasi listrik, soft drawing plumbing dan terkait gambar-gambar detail di mana menjadi fasilitas pelengkap bangunan. Lanjut, Pak. Ya, jadi soft drawing terdiri atas erection drawing, assembly drawing, komponen drawing. Jadi erection drawing di sini biasa dalam kita membuat soft drawing itu kita bisa melengkapi dalam bentuk 3D perspektif ya. Jadi termasuk potongannya mungkin ditambahkan potongan gambar, potongan memanjang, melintang. Kemudian perencanaan-perencanaan lainnya yang opsional yang belum dilengkapi di gambar kerja yang masuk dalam kontrak tapi dilengkapi masuk dalam ini soft drawing. Kemudian assembly drawing yang terkait dengan detail fabrikasi kolom ya. Apabila mungkin struktur kolomnya menggunakan mungkin sistem fabrikasi seperti misalnya menggunakan kombinasi baja dengan baja profil dengan beton ya, beton. Kemudian apalagi kalau menggunakan sistem baja tarik, jadi banyak spesifikasi yang perlu dijelaskan dalam bentuk detail ya. Jadi tergantung dari perlakuan penggunaan jenis-jenis terhadap struktur bangunan gedung. Kemudian ya, jadi ini kopnya ya, kop gambar ya. Jadi kop gambar pada prinsipnya kop gambar ini soft drawing dengan gambar kerja intinya harus melibatkan dari instansi teknis. Instansi teknis harus mengetahui sehingga gambar itu sah untuk dilaksanakan di lapangan. Kemudian masuk contoh gambar kerja deh, coba contoh gambar kerja yang masuk di soft drawing ya. Di bawah lagi turun. Lagi, Pak. Ya. Nah, jadi ini salah satu soft drawing arsitektur ya. Di mana perbedaannya arsitektur dan struktur. Kalau arsitektur dia lebih ke fungsi layout bangunan gedung. Jadi seperti ditampilkan di sini gambar detail toilet ini. Jadi lebih memperlihatkan kepada perletakan layout material ya, material misalnya aksesoris toilet misalnya seperti kayak seperti apa tadi kloset duduk ini itu diposisikan berapa jarak proporsinya dalam satu ruangan ya, sehingga kalau dalam gambar kerja denah mungkin tidak terlalu
diperlihatkan. Kemudian mungkin fasilitas aksesorisnya ya, misalnya flash atau misalnya pembuangan air kotornya sehingga tidak kelihatan dalam gambar tersebut, tapi harus dilengkapi di soft drawing. Ini salah satu contoh. Hal-hal kecil seperti ini terkadang menjadi masalah di lapangan apabila eee pelaksanaan dalam hal ini kontraktor tidak punya pegangan untuk mengerjakan, sehingga eee, ter terkadang itu pekerjaan di lapangan cukup dibuat berita acara saja atau malah tidak dibuatkan berita acara perubahan, karena mereka tidak punya dasar terkait perlakuan-perlakuan khusus terhadap aksesoris-aksesoris toilet misalnya. Sehingga perlu dibuatkan detail soft drawing seperti ini sehingga nanti tidak saling berbeda eee eee owner dalam hal ini pengguna jasa dengan pelaksana di lapangan. Nah, bisa lanjut ya, lanjut yang detail strukturnya. Ya, Pak. Ya lanjut lagi. Ya seperti ini ya, ini sangat detail ini gambarnya, soft drawing-nya. Jadi sangat detail ya. Terkait pula dengan detail instalasi plumbing-nya ya, sangat jelas di mana instalasi eee, apa, pembuangan air kotornya, kemudian pipanya, peletakan pipa, nah itu sangat perlu dipikirkan. Jarak-jarak antar ini aja itu harus diperlihatkan dalam gambar kerja karena apalagi kalau pelaksanaannya pada bangunan berlantai banyak ya, misalnya 10 lantai ke atas itu sudah sangat bisa menjadi masalah kalau misalnya fasilitas plumbing itu kita tidak eee, memiliki gambar detail yang lengkap. Bisa lanjut ya, lanjut yang jadi ya mungkin nanti filenya Pak diambil. Jadi memang ini hasil pertemuan kami di Jakarta kemarin. Kami ikuti presentasi teman-teman di Kementerian Pekerjaan Umum. Jadi memang pada prinsipnya eee, kita harus mengacu kepada aturan-aturan yang baru ya. Jadi regulasi terkait bangunan gedung itu sebenarnya tidak terlalu banyak perubahan-perubahan yang sangat besar. Namun pada prinsipnya bagaimana bangunan itu bisa berdiri kokoh, gambar yang dibuat dalam soft drawing bisa direalisasikan di lapangan. Lanjut ya, lanjut. Di halaman berapa ya? Halaman 68, coba halaman 68. Ya ini, coba, ya, coba, stop. Ya, ya, jadi seperti ini ya. Jadi misalnya ini detail soft drawing konstruksi baja ya, pada bangunan workshop, fabrikasi. Jadi terkadang di gambar kontrak kerja mungkin tidak semuanya ya dimuat dalam gambar kerja, walaupun memang detail sudah cukup banyak detail sehingga mungkin permintaan dari pelaksana itu menginginkan harus diperjelas berbagai jarak, misalnya jarak baut baja, kemudian penggunaan baja, spek baja di situ, spek baut baja, kemudian sehingga menim me me mem apa, mengeluarkan gambar soft drawing terkait detail konstruksi baja. Oke lanjut.
Ya ini ya, profil baja ya. Jadi ini salah satu perhitungan struktur baja, di mana, memang ini harus dilampirkan di dalam, dokumen perencanaan ya. Jadi mungkin tidak dilampirkan di gambar kerja bestek, namun dilampirkan di dokumen perencanaan. Jadi biasa dimasukkan di dokumen, misalnya laporan akhir dokumen perencanaan, dilampirkan dengan perhitungan, strukturnya. Sehingga, nanti, eee eee, PPK dalam hal ini bisa, dijadikan pegangan untuk, sehingga dasarnya pelaku perencana mengeluarkan gambar kerja itu ada dasar ya. Jadi kalau misalnya gambar kerja keluar tanpa perhitungan struktur, ya itu bisa, menjadi hal yang apa nanti, bisa dipertanggungjawabkan. Jadi memang perhitungan struktur harus, dijadikan dasar untuk, pembenahan gambar, gambar, gambar kerja. Nah, ini salah satu contoh ya. Jadi seperti itu apa, luas penampang, kemudian, bentangan, kemudian, penggunaannya, jadi penggunaan misalnya kolom ya, jadi memang, masuk di aplikasi perhitungannya, mungkin nanti digunakan di aplikasi sehingga, bisa, eee eee, aplikasi di lapangannya bisa dipahami, bisa dikerjakan. Ya bisa lanjut ke gambar-gambar selanjutnya deh. Ya, school drawing ya. Ya, jadi, seperti yang disampaikan dalam materi, saya hari ini, yang dikatakan soft drawing, perbedaan dengan hardcore drawing, soft drawing tidak dibuat pada saat sebelum melaksanakan pekerjaan. Jadi kalau hardcore drawing ini adalah gambar yang sudah sesuai dengan dilaksanakan di lapangan. Jadi, terkadang walaupun ada perubahan, eee, pergeseran misalnya pergeseran, eee eee bentuk mungkin, namun, tetap mempertahankan, kuantitas volume bangunan sehingga dipertanggungjawabkan dalam bentuk hasil drawing. Jadi inilah yang menjadikan, istilahnya, ending dari, gambar kerja. Jadi pada saat, pemeriksaan bangunan gedung misalnya, itu masuk hasil drawing yang akan menjadi, acuan untuk, eee, apa, eee, ko eee, menjadikan bahan untuk, meninjau hasil kerja, dikatakan selesai pekerjaan bangunan gedung di lapangan. Jadi lanjut deh. Jadi tujuan hasil drawing dikeluarkan adalah sebagai pedoman ya, dalam pengelolaan, pengoperasian, dan perawatan. Jadi, pengolahan dalam hal ini, eee misalnya hasil drawing itu kita print out kan, tempel mungkin di setiap lantai bangunan gedung itu di salah satu bidang mungkin ruang maintenance atau ruang panel kontrol itu kita tempel sehingga nanti, dalam maintenance gedung itu kita tidak sukar untuk, mencari mungkin apabila ada kerusakan misalnya pipa yang ada dalam sub plumbing, itu kita tidak repot mencari karena dengan melihat, gambar yang sudah ada, itu kita bisa, langsung menentukan bahwa ada kerusakan di tempat atau di titik tertentu. Nah, bangunan gedung tidak tidak jauh berbeda dengan, kapal misalnya kapal laut ya. Kalau Bapak-Bapak, Ibu mungkin pernah naik kapal feri, itu kalau kita naik ke kapal feri itu di setiap lantai itu ditempel ya, gambar DNA sama potongan kapal itu ditempel di salah satu dinding supaya memudahkan kita, atau memudahkan, pelaksanaan maintenance itu untuk, merawat gedung.
Sehingga memang hasil drawing ini harus sama betul dengan kondisi yang sudah real dibuat di lapangan. Nah, kemudian lanjut. Jadi hasil drawing ini nanti pada akhirnya dijadikan ukuran bahwa progres yang dibuat dalam apa namanya bobot pekerjaan, kemajuan pekerjaan itu disesuaikan dengan item-item pekerjaan tercapai lewat pembobotan kuantitas bangunan gedung yang dibuat dalam hasil drawing. Jadi kuantitas volume yang dihitung dalam hasil drawing ini itu menjadi ukuran atau parameter pembobotan progres dalam laporan kemajuan pekerjaan ya, yang dibuat oleh pelaksana. Mohon maaf, Pak. Ya, bagaimana? Pak Hendra, Ya, bagaimana Adik Kasisa? pada posisi Pak Hendra lagi ada gangguan. Ya, Ya, Pak, silakan Pak dilanjutkan, Pak. ya. Jadi saya lanjut. Jadi hasil drawing ini harus connect dengan laporan kemajuan pekerjaan. Jadi item-item yang dibuat dalam gambar kerja hasil drawing itu harus connect dengan progres kuantitas yang dibuat dalam pembobotan laporan kemajuan pekerjaan ya. Jadi progresnya misalnya pekerjaan fondasi yang dibuat di hasil drawing itu volumenya setelah di backup volume itu mencapai misalnya 280 meter kubik. Jadi setelah dikonekkan dengan laporan di progres kemajuan pekerjaan itu dilaporkan 100%, namun harus dilampirkan dengan backup volume hasil drawing. Jadi hasil drawing yang dibuat backup volumenya harus sesuai dengan laporan eh, progres pekerjaan. Jadi ini harus pula disetujui oleh pihak owner, pengguna jasa dengan pihak konsultan pengawas. Dalam arti dalam eh, eh, pada akhirnya melaksanakan serah terima pekerjaan. Kemudian ya bisa lanjut ya, lanjut. Ya ini salah satu contoh gambarnya ya. Jadi floor plan level 1. Jadi memang ini dalam proses maintenance ya. Jadi hasil drawing itu bukan cuma berguna untuk eh, eh, apa pegangan misalnya pemeriksa, inspektorat atau BPK, tapi ini juga dijadikan arsip untuk bangunan gedung atau pengelola bangunan gedung untuk dijalankannya maintenance, maintenance ya, pengolahan bangunan. Jadi apabila nanti ada kendala dalam hal instalasi air bersih atau kotor itu tidak rumit lagi untuk diadakan pengecekan terhadap adanya kerusakan misalnya. Oke. Nah, jadi banyak ya contohnya di sini ditampilkan drawing. Ya, jadi seperti gambar kerja ini ya, memang kita perlihatkan di sini eh, titik temu antara penjelasan apa angka di horizontal dan vertikal ini menunjuk ke titik-titik eh, detail gambar ya. Jadi memang gambar layout Dena ini harus pula dilampirkan dengan hasil drawing detail, baik itu struktur atau detail plumbing atau apa detail sanitasi misalnya, itu dilampirkan kemudian disetujui oleh owner, kemudian disetujui oleh konsultan pengawas, dan disetujui pula oleh pelaksana pekerjaan kontraktornya ya.
Ya lanjut ya. Mungkin di sisa apa kita buat sesi tanya jawab ya? Per berapa ini, Bagaimana Pak? ada sesi tanya jawab per mungkin di Iya tiap Pak, karena ini kan kita ya? iya Pak, setelah hari ini kita ada sesi tanya jawab sebentar. Oh iya. Bagaimana Pak, saya lanjutkan materinya Pak? Ya lanjut aja, lanjut. Ya Pak. Jadi, proses pengawasan ya yang tidak kalah penting dari, salah satu kegiatan bangunan gedung adalah proses pengawasan pelaksanaan konstruksi bangunan gedung, di mana, selain perencanaan mengeluarkan soft drawing bersama dengan, eee, me pelaksana konstruksi, itu, yang akan menerjemahkan rencana kerja secara syarat, gambar teknis, soft drawing di lapangan adalah pelaksana, eee, adalah pengawas pelaksana bangunan gedung. Ya lanjut ya. Nah ini, jadi memang, seperti saya katakan tadi ya, jadi asbul drawing itu tidak, eee, kan sekedar gambar kerja dalam bentuk, 2 dimensi ya, seperti yang saya tampilkan ini adalah aplikasi. Coba kita turun di bawah lagi, lanjut. Jadi seperti ya lanjut. Jadi untuk pekerjaan-pekerjaan yang sangat detail, misalnya, kita harus bisa menggunakan bentuk asbul drawing atau membuatkan gambar kerja secara, tiga dimensi sehingga nanti bisa memudahkan pada saat kita adakan maintenance ya, pengolahan bangunan gedung. Jadi, apabila dibuat seperti ini akan lebih bagus lagi dicerna oleh pelaksana misalnya. Nah ini aplikasi ya, jadi Bully Information Modeling ini, eee eee, dia bisa menjadikan, eee eee, salah satu bentuk aplikasi dalam, mengelola, eee, data bangunan ya, sehingga untuk bisa juga membuat, progres misalnya pelaksanaan bangunan gedung sudah sampai di tahapan berapa persen itu bisa kita gunakan, model seperti ini ya. Jadi banyak model-model jadi sekarang sudah banyak aplikasi ya terkait dan sehingga, kita tidak perlu banyak energi dalam bisa memantau proses pelaksanaan gedung, sehingga dengan model ini itu bisa membantu Eee konsultan pengawas untuk bekerja. Bisa lanjut ya? Lanjut. Masuk ke gambar rancangan bangunan gedung ya. Nah, ya sebenarnya ini, salah satu bentuk, eee, ya salah satu bentuk, eee eee, aplikasi ya untuk, eee, gambar kerja tadi asli drawing gambar kerja sehingga, eee, sangat jelas di sini ya tampilannya sehingga bisa, eee eee, nanti, memudahkan untuk maintenance-nya. Jadi, masuk di modeling ini seperti ini itu bisa nanti, bisa digunakan oleh owner-nya untuk, mengontrol progres pekerjaan bangunan gedungnya. Nah bisa lanjut ya, masuk ke gambar rancangan bangunan gedung.
Ya ini seperti ini ya, ini salah satu bentuk hasil drawing 3D ya, yang menggunakan SketchUp, aplikasi SketchUp bisa menggunakan 3D Max. Jadi banyak aplikasi-aplikasi perancangan gedung yang sudah bisa dijadikan drawing kerja. Jadi tidak mesti harus 2 dimensi ya. Dominan biasa pekerjaan interior sudah harus menggunakan gambar kerja 3 dimensi, karena memang lebih kepada wujud di wujud pelaksanaan pelaksanaan di tempat kerjanya itu harus untuk mudah dipahami pelaksana, memang harus kita dipermudah dengan melihat gambar kerja bentuk 3 dimensi seperti ini ya. Jadi memang eee eee, agak lebih bagus dibanding kita membuat 2D. Jadi, bisa sampaikan dari penjelasan saya di tahap awal kemarin bahwa eee, rencana kerja syarat-syarat yang dilampirkan dalam gambar kerja sebagai salah satu persyaratan pembuatan kontrak kerja, perlu dibekali dengan apa, eee rencana kerja syarat itu dilengkapi dengan pasal-pasal pelaksanaan pekerjaan yang muat di dalam seperti eee perlakuan terhadap fasilitas plumbing, dalam hal ini misalnya perpipaan ya, pipa. Pipa itu harus disebutkan dalam rencana kerja syarat-syarat, menggunakan pipa merek apa, kemudian ketebalan berapa, dimensi, lingkaran diameternya berapa, kemudian jenis material pipa itu seperti apa. Jadi material pipa itu di lapangan kan beraneka ragam, jadi polikarbonat misalnya atau malah ada yang plastik biasa. Jadi memang eee, perlu dijelaskan dalam spesifikasi. Jadi kita tidak cuman mengejar kuantitas dalam volume kontrak, tapi perlu diperhatikan kualitas itu diukur dari uraian rencana kerja syarat-syarat. Jadi rencana kerja syarat-syarat itu berisi pasal-pasal eee, pelaksanaan gambar kerja di lapangan. Atau misalnya contoh lain, misalnya railing tangga kan menggunakan misalnya besi hollow. Hollow hollow itu menggunakan baja atau menggunakan hollow stainless misalnya atau hollow besi gips misalnya orang dominan gunakan sekarang itu besi gips yang agak kandungan apa namanya, eee, lebih lebih sukar berkarat ya, sehingga kualitasnya agak lebih bagus apabila pada finishing-nya setelah dilaksanakan proses pengerjaan pengecetan, sehingga eee, bisa lebih mudah dirawat apabila digunakan oleh pengguna jasa. Jadi terkait itu jadi memang perlu diperhatikan oleh dalam hal ini owner, eee, biasa dipercayakan kepada PPTK ya, penanggung jawab teknis ya. Jadi, kalau penanggung jawab teknisnya paham terhadap misalnya gambar kerja, kalau tidak paham jadi otomatis konsultan pengawas harus banyak lebih memberikan pemahaman terhadap PPK-nya ya, sehingga dalam mengerjakan pelaksanaan bangunan gedung itu bisa eee, sesuai tidak jauh dari yang diharapkan ya, sesuai dengan gambar kerja dan spesifikasi yang dijelaskan dalam rencana kerja syarat-syarat. Nah, saya kira begitu Mbak Asisa, Dek Asisa, mungkin
Ya boleh Mbak, ya Mas Parwianto ya, jadi materinya nanti lewat Mbak Sisa, jadi ada 2 materi sebenarnya yang saya ingin tampilkan di sini. Jadi, terkait, apa, eee aplikasi Hustle Drawing dan Soft Drawing di lapangan ya. Jadi, dimuat dalam bentuk pelaporan ya, jadi mungkin pelaporannya tadi, pelaporan kuantitas, jadi proses dari, eee pembuatan laporan, dari gambar kerja dalam bentuk Hustle Drawing ke tahapan pelaporan akhir, eee eee, progres pekerjaan dan kemudian backup, kuantitas pekerjaan. Nah itu, nanti saya, masukkan kirimkan, eee, materinya sehingga nanti bisa bisa, eee, bisa mungkin nanti digunakan untuk pekerjaan-pekerjaan di lapangan ya. Nah jadi seperti ini ya, jadi Bisa nanya, Pak, ya? Ya, begini waktu itu ada prakteknya di lapangan swasta gitu. Jadi si arsitek bikin kayak shop drawing itu pakai gambar tangan diberikan ke tukangnya. Nah, kalau untuk kontraktor yang besar sebenarnya shop drawing itu yang menyediakan kan kontraktornya, Pak. ya ya, ya langsung dijawab Pak ya? Nah, Ya, sebenarnya Pak, di sinilah, eee, sering terjadi, apa namanya, perdebatan di lapangan. Jadi sebenarnya tugas soft drawing itu Pak, harus dibuat oleh perencana dalam hal ini. Makanya sebelum gambar kerja, dijadikan kontrak kerja oleh PPK atau pejabat pembuat komitmen misalnya, itu harus, eee, diperiksa dulu oleh instansi teknis. Jadi aturan Kementerian Pekerjaan Umum itu sudah jelas dikatakan bahwa gambar kerja yang dibuat dalam kontrak kerja itu, harus, diakui disahkan oleh instansi teknis terkait dengan hal ini sehingga, apabila ada, perubahan atau apabila ada gambar kerja yang tidak, belum masih kurang gambar detailnya itu perlu ditambahkan, jadi masuk dalam, gambar, soft drawing. Jadi memang sebenarnya, perlu ditambahkan ya, jadi memang, terkadang dalam kontrak kerja, konsultan perencana itu tetap mendampingi pelaksanaan di lapangan sehingga, apabila ada, permintaan dari pelaksana untuk, membuatkan soft drawing itu harus, eee disiapkan. Jadi seperti itu sebenarnya, Pak. Jadi memang terkadang yang kita dapati di lapangan, perencananya, sudah selesai melaksanakan pekerjaan setelah dibayar itu menganggap, selesai pekerjaannya padahal, umumnya ya kalau kita melihat, regulasi yang ada eee, bisa dipotong 15% mungkin ya dalam kontrak bahwa perusahaan perencana tetap harus mendampingi pelaksanaan pekerjaan, sehingga tetap masih ada tanggung jawab dalam pelaksanaan pekerjaan. Jadi tergantung dari, kontrak kerja yang dibuat oleh PPK dengan konsultan perencana. Jadi harus, sebenarnya ya, jadi bukan berarti lepas kontrak kerja perencanaan, nah kontrak lanjut kepada, eee pelaksanaan yang repot dalam mengerjakannya. Gambar kerja, makanya memang dalam gambar kerja, rencana, anggaran biaya kontrak kerja pelaksana, kontraktor dalam hal ini itu biasa di dalam item pekerjaan kontrak kerja disiapkan, penyiapan, gambar Asmul drawing, jarang ditampilkan, pekerjaan penyiapan gambar kerja soft drawing. Kalau Asmul drawing memang, itu bagian item, pekerjaan pelaksana, Pak. Jadi memang, dalam hal ini, tergantung dari bagaimana cara disikapi oleh, pihak PPK dengan, pelaksana pekerjaan, perencana konsultan perencanaannya.
Nah, saya kira begitu mungkin Pak. Nah, tapi prakteknya sudah tuh kebanyakan Iya Pak, saya sebagai pengawas iya itu betul. kontrak si perencanaannya sudah nggak tahu di mana. Iya betul betul Pak. Nggak ada karena di Ya, waktu yang membuat desainnya kan lain itunya. ya, Maksudnya divisinya apa. Nah itu sebenarnya gimana coba ya, tanggung jawabnya apakah tergantung kontraktor, sobrangnya kita meriksa atau gimana Pak? Kalau ya, kenyataannya nggak ada itu dari perencananya udah nggak tahu kemana orangnya Pak. ya. Jadi memang Pak yang terjadi yang ya bukan saya sudah dapat mungkin kalau pengawasan bangunan gedung mungkin kalau dihitung sekitar 30 sampai 25 pengawasan yang saya pernah kebetulan saya jadi tim leader di situ. Jadi memang, eee, di satu sisi pelaksana dalam hal ini kontraktor pekerjaan itu dihadapkan dia harus mengejar waktu. Di sisi lain, eee gambar kerja misalnya, eee dijelaskan atau cukup untuk pemahaman yang didapat itu cukup dari kontraktor pelaksana konsultan pengawas. Nah, jadi, dengan harapan dengan, dengan harapan apabila, eee, pelaksanaan di lapangan itu, cukup dengan, gambar kerja yang kurang begitu detail tapi, bisa dilaksanakan di lapangan. Sehingga, ending-nya nanti berharap mungkin hasil drawing yang keluar ya, jadi hasil drawing yang keluar. Jadi, saya kira, eee, saya kira mungkin itu yang dominan terjadi, Pak. Jadi di satu sisi pelaksana di dihadapkan pada situasi dia harus kejar waktu, di sisi lain, gambar juga ya, menyesuaikan. Sepanjang pada saat pelaksanaan itu konsultan pengawas tetap juga harus meminta pertimbangan terhadap, owner pekerjaan. Sehingga segala sesuatu yang dilaksanakan di lapangan itu tidak jauh dari, kuantitas, volume pekerjaan. Nah, saya kira mungkin seperti itu, Pak. Nggak, maksudnya kan kalau shop drawing sama speed drawing kan beda Pak. Ya, Yang betul. maksudnya yang shop drawing itu sebenarnya ngajukan kontraktornya atau Ya, kalau dalam hal pengawasan si pengawasnya kan harusnya kontraktornya Pak. Yang ya, shop drawingnya tuh Pak. ya. Tunggu Pak ya, saya buka materi saya. Ya, jadi, eee, soft drawing, Pak, ya. Jadi soft drawing ini memang, eee eee, at sebenarnya soft drawing ini muncul, eee, anggaplah ini kontrak kerja dalam bentuk, dokumen itu ada dilampiri dengan RKS, RAB dan, gambar kerja. Jadi gambar kerja ini kita berasumsi, masih normal-normal saja, Pak, ya, di lapangan. Kita belum belum temukan namanya, eee, apa, eee, ada masalah di situ. Namun pada pelaksanaannya apabila kita sudah, tiba-tiba ada penjelasan seperti, eee kita sudah tinjau lapangan misalnya di gambar kerja yang tadinya tidak ada mungkin, tikungan tanah atau galian mungkin, tapi setelah kita cek di gambar kerja, wah di sini mesti ada timbunan. Nah itu yang disikapi oleh, pelaksana dalam hal ini, eee ada timbul ketakutan jangan sampai menimbulkan pekerjaan baru. Jadi apabila menimbulkan pekerjaan baru otomatis, pegawainya harus menyesuaikan yang terjadi di lapangan berarti, perencana dalam hal ini, eee mungkin, eee, agak keliru dalam mengeluarkan gambar kerja. Jadi, sehingga keluarlah soft drawing. Namun, apabila ini, tidak menjadi hambatan dalam pelaksanaan pekerjaan, saya kira, pelaksana kerja bisa tetap melaksanakan pekerjaannya. Ya mungkin pada akhirnya nanti akan, dibuatkan hasil drawing pada akhirnya. Jadi kalau terkait regulasi ya memang, eee, apa, eee scam yang jadi memang kalau dalam itu dimuat pula dalam,
Peraturan Menteri Nomor 22 Tahun 2018 tentang pembangunan bangunan negara. Nah, itu ada diuraikan di dalam, kemudian di Undang-Undang Nomor 28 2002 tentang bangunan gedung. Jadi memang apa standar keabsahan bangunan gedung itu memang harus apa di dilengkapi dengan gambar yang akurat ya. Kemudian hasil perhitungan struktur dilaporkan pula dalam gambar kerja ya, mechanical trikal, sehingga eh, ini menjadi persyaratan gambar kerja. Jadi um, yang terjadi di lapangan kan seperti itu. Jadi PPK-nya misalnya harus pula eh, sering-sering berkonsultasi dengan eh, instansi teknis yang ditugaskan oleh dinas untuk mendampingi PPK, sehingga ya saya kira mungkin dari segi pelaksanaan ya bisa bagaimana caranya supaya pekerjaan tidak terhambat. Saya kira mungkin seperti itu, Pak. Jadi memang soft drawing itu ya, jadi memang di dalam penugasan personil dalam pelaksanaan pekerjaan kontraktor kan ada kita menyiapkan drafter ya. Jadi drafter juga itu harus disiapkan oleh pelaksana kerja. Jadi memang apabila ada pembuatan asal drawing itu secepat mungkin. Jadi memang itu menjadi menjadi ini juga menjadi salah satu tugas dari pelaksana ya. Jadi makanya dalam persiapan personil penawaran pekerjaan memang harus menggunakan drafter kerja, sehingga nanti berkolaborasi dengan konsultan pengawas mengeluarkan soft drawing misalnya. Ya, saya kira seperti itu Pak, mungkin salah satu solusinya. Ya, gimana Pak? Ya. Oke, baik Jadi Pak. tetap Ya, jadi tetap yang tadi shop drawing itu yang bertanggung jawab sebenarnya siapa, Pak? Kok nah, dalam hal jadi begini? jadi aturan main sebenarnya Pak. Soft drawing itu memang harus dikeluarkan oleh perencana pekerjaan. Nah, namun pelaksanaannya di lapangan eh, banyak PPK yang minta maaf ya, mungkin karena tidak memiliki background keilmuan di bidang bangunan gedung, sehingga berasumsi wah ini bangunan gedung saya rasa kami rasa cukup untuk bisa dikerjakan. Jadi memang persyaratan bangunan gedung gambar kerja itu pertama kan memiliki DENA, misalnya DENA layout site plan, kemudian potongan tampak depan belakang, kemudian detail-detail bangunan gedung itu dilihat itu sudah bisa menjadikan dasar untuk pelaksanaan pekerjaan. Namun seperti saya jelaskan tadi, seperti misalnya eh, pelaksanaan misalnya yang sifatnya sangat sangat detail seperti detail apa detail ruang toilet misalnya itu lavatory itu perlu eh, apa perlu lebih lebih jelas detail terkait plumbing dan instalasi air bersih atau air kotor, sehingga dalam pelaksanaannya bisa sambil berjalan pekerjaan sambil keluar asal drawing. Jadi asal drawing kalau sedapat mungkin jangan nanti pekerjaan sudah selesai baru asal drawingnya dibuat. Jadi kalau bisa sambil berjalan pekerjaan sebenarnya sudah disiapkan. Jadi misalnya mulai dari pekerjaan fondasi yang tadinya fondasinya mungkin volumenya seperti ini, mungkin bentuk prisma misalnya, kemudian dalam pelaksanaannya ada bergeser sedikit atau mungkin ada batu misalnya, dapat batu di lokasi sehingga dia agak serong sedikit, namun kuantitas dari volume itu tidak berkurang, sehingga itu dijadikan jadi dibuatkan lagi hasil drawingnya seperti itu. Jadi sambil jalan pekerjaan, jadi tetap harus ada komunikasi, dan eh, mungkin juga bisa dalam kontrak pekerjaan antara perencana dengan apa dengan owner, dalam hal ini pengguna jasa perencana, itu bisa dimuat bahwa tidak sepenuhnya harus dibayarkan full. Jadi mungkin
dipotong dulu 5% atau 15%, sehingga bisa tetap ada tanggung jawab selama pekerjaan bangunan gedung di lapangan, sehingga nanti bisa hasilnya memuaskan. Saya kira, nah itu salah satu contoh Pak. Saya pernah dapati ada bangunan bank di Kota Kendari, jadi memang itu perencanaannya itu tidak dibayar satu kali ya, jadi dipotong mungkin 5% ya, atau kalau nggak salah 10% ya, 10% nanti setelah bangunan selesai, bahwa perencanaannya dibayarkan full. Jadi memang bagian dari apabila dalam pelaksanaan bangunan gedung diminta mungkin untuk mendampingi. Jadi selain konsultan pengawas sebagai penerjemah gambar dengan pelaksana, konsultan perencana mungkin bisa karena lebih banyak memahami gambar kerja yang dia keluarkan ya. Saya kira begitu mungkin Pak. Oke, baik Pak. Iya. Kepada Bapak narasumber, kita mungkin bisa kita melanjutkan dulu materinya. Setelah materi dilanjutkan, kita lanjutkan kembali sesi diskusi, Pak. Oh Setelah iya. materi selesai, kita lanjutkan sesi diskusi. Ya, terkait dengan penjelasan tadi, ya coba saya tambahkan materinya ya. Jadi memang materi kita saat ini terkait dengan soft drawing, simulasi soft drawing, kemudian terhadap kuantitas bangunan gedung tadi. Jadi memang sampai hari ini selalu jadi polemik ya, ini antara perencana pelaksana dengan pengawas, kemudian dengan owner pekerjaan. Jadi eh, pada prinsipnya bagaimana caranya eh, pekerjaan itu bisa mencapai eh, kuantitasnya ya, kuantitas pekerjaan itu yang sangat kemudian kualitasnya apalagi ya, jadi kualitas walaupun kuantitas tercapai jadi kualitas itu karena materi kita terkait kuantitasnya jadi tetap saya bisa bahas terkait kualitas ya, jadi harus ada uji-uji terhadap material ya, uji material misalnya bahan suplit ya, suplit yang digunakan atau biasa atau kerikil mungkin ya, yang biasa kita gunakan kerikil beton itu atau dengan cara uji agregat beton ya, kemudian uji semen PC, jadi kemudian dimensi tulangan, semua harus masuk standar SNI sehingga dalam eh, pelaksanaan di lapangan itu bisa tercapai walaupun kuantitas tercapai, kualitasnya juga harus kita perlu capai. Nah, baik sebelum dilaksanakannya pekerjaan, uji agregat yang di ACC oleh pihak instansi terkait, buatkan berita acara bahwa bahan material yang diterima di lokasi yang setelah diantar oleh distribusi barang itu bisa diterima untuk digunakan dalam pekerjaan bangunan gedung. Nah, kemudian dalam pelaksanaannya apabila misalnya betonnya sudah dibuat atau sudah dicetak,
Nah, itu perlu maintenance, kemudian perlu uji kuat tekan beton ya. Uji kuat tekan beton banyak cara yang dilakukan, misalnya hammer test, menggunakan hammer test, atau mengambil apa, mengambil material, mencetak material yang setelah dicor di lapangan itu kita cetak, dibuatkan ini, di-store ke laboratorium untuk uji tekannya, jangan sampai Iya. komposisinya yang tadinya mestinya dia misalnya dia K225-nya nggak tercapai tuh jadi memang selain kuantitas bangunan gedung, kita perlu juga menuntut kualitas bangunan gedung itu bisa sesuai dengan diharapkan perencana dan owner-nya ya. Jadi itu. Ya, Pak. Ya. Mohon maaf sebelumnya, Pak, mungkin suaranya bisa diperbesar lagi sedikit, Pak. Ya. Volumenya, Pak, volumenya. Ya, oke. Gimana, Cek? Iya, Pak. Iya, Pak. Ya. Silakan, Pak, dilanjutkan. Ya, jadi itu. Nah, jadi ini seperti ini gambar kedua, ini paling sederhana ini ya, rumah tinggal. Jadi rumah tinggal sangat sederhana. Jadi apalagi kalau bentuknya prototipe ya, prototipe. Jadi gambar kerja, dan ini sangat jarang ada masalah setelah gambar kerja dibuat jadi soft drawing di lapangan dilaksanakan, itu agak sangat jarang ada permasalahan terkait gambar kerja, karena bentuknya sudah prototipe. Yang eh, sering jadi ini masalah di lapangan kalau memang sifatnya lebih apa, gambar kerja itu lebih apa, lebih ini, lebih aplikasinya itu lebih lebih banyak, misalnya pelaksanaannya di lapangan itu lebih luas, volume apa, lantai itu lebih besar, sehingga kemudian bentangan strukturnya lebih lebih lebar, jarak jumlah lantai lebih tinggi, sehingga memang persoalan-persoalan apa, pelaksanaan di lapangan itu bisa banyak terjadi ya. Jadi mungkin mungkin bisa saya tambahkan materinya terkait kuantitas tadi ya. Ya, ini Iya, ada Pak. pertanyaan dari inspektorat. Oke, baik, Pak. Ya, Baik, jadi mungkin bagaimana, Pak? Kita lanjutkan ada pertanyaan sesi Ibu tadi diskusi. dari inspektor. Jadi saya coba menjawab tadi pertanyaan Ibu. Iya, Pak. Jadi permasalahan di lapangan sepatutnya itu lebih diminimalisir ya. Jadi cara meminimalisirnya itu adalah dengan eh, eh, gambar kerja yang lengkap, kemudian dokumen kontrak kerja yang lengkap, sehingga pelaksana di lapangan itu bisa mewujudkan dalam bentuk bangunan gedung. Namun yang menjadi indikator atau parameter kami dalam perencanaan dalam hal ini, bagaimana caranya itu, dalam hal ini inspektorat menginginkan kuantitasnya tercapai ya, kuantitas kualitas. Jadi kuantitas, itu kuantitas volume pekerjaan itu harus sesuai dengan yang realisasi di lapangan. Realisasi di lapangan dalam arti pelaporan dalam bentuk progres kemajuan pekerjaan sesuai connect dengan gambar kerja yang umumnya dikatakan as-built drawing atau gambar akhir. Ya, termasuk as-built drawing itu, nah itu tadi connect dengan kuantitas volume dari hasil pekerjaan. Jadi terkait pelaporan kualitasnya itu bisa Bu diminta laporan pelaksana itu menyediakan hasil lab, misalnya kuat tekan betonnya itu sekian berapa, kemudian itu dilaporkan di lab, dari apa, laporan lab dilampirkan dalam bentuk dokumen pertanggungjawaban pekerjaan, itu perlu dilaporkan. Jadi sebenarnya apabila kuantitas atau volume pekerjaan sudah mencapai di lapangan dengan connect dengan gambar drawing, itu saya rasa itu nggak ada masalah.
Nah, terkait sebenarnya yang membuat ada gambar kerja berubah, ya, kalau mungkin ada dari segi penampilan bangunan gedung, misalnya yang tadinya menggunakan frame atau fasade batu alam misalnya itu dirubah menjadi mungkin keramik. Nah, itu otomatis merubah dari item pekerjaan, tapi harus dilampirkan dalam bentuk berita acara. Nah, itu harus diketahui dan berada dalam persetujuan dengan pemilik pekerjaan, owner dalam hal ini pemilik yang akan menggunakan fasilitas itu. Nah, jadi sebenarnya masalah saya rasa bisa dihindari. Jadi sedapat mungkin memang bisa masing-masing itu mengerjakan sesuai dengan tugasnya masing-masing sehingga bisa diserah terimakan, kemudian bangunan gedung bisa dimanfaatkan. Jadi kan ada proses masa pemeliharaan selama berapa bulan ya, tergantung dari kontrak perjanjian kerjanya. Ya, mungkin masih ada lagi pertanyaannya deh, gimana? Ya, sisa. Jadi perubahan pada rencana penguasaan kualitas, kontraktor harus memberitahukan ya pada wakil pemberi kerja secara tertulis, ya, memberikan secara tertulis perubahan ya yang dibuat dalam pelaksanaan kualitasnya, tidak boleh dilaksanakan dari wakil pemberi kerja. Jadi memang harus koordinasi dengan rencana dengan pengawas ya. Pengawas itu kan terbagi lagi di dalamnya. Pengawas konsultan itu kita di dalam itu ada quality, pengawas quality, ada pengawas quantity ya. Jadi memang masing-masing pengawas itu bertugas memberikan laporannya dalam bentuk ini. Oke. Ya, lagi azan deh. Ya, bagaimana deh? Ya. Ya, Pak. Ya. Jadi kita jeda dulu, Pak. Ya. Kita jeda. Asar di Kota Kendari ini lagi asar ini ya. Ya, Masuk Pak. asar. Ya. Sama ya, Pak. Kita jeda Mungkin sama. saya bisa tambahkan deh materinya. Bisa ditambahkan jadwal ini. Kalau misalnya mungkin ada masukan dari teman-teman untuk ini yang bisa dilampirkan dalam bentuk, bisa Ibu Ade Asisa tampung, itu saya bisa kembangkan lagi untuk sesi berikutnya. Artinya lebih ini, jadi memang materi ini sangat bagus untuk kita Pak. bahas, karena memang di dalam selalu menjadi bumerang bagi baik itu pelaksana, pengawas. Setiap akhir tahun itu pasti dipacu untuk mempersiapkan laporan-laporan pertanggungjawaban. Kemudian perencana juga tidak boleh tinggal diam. Jadi perlu juga membuat ya untuk memberikan penjelasan apabila diminta terkait bangunan gedung yang sudah direncanakan. Saya kira begitu deh, Asisa. Oke, baik Pak. Ya. Terima kasih Pak atas penjelasan hari ini mengenai dengan materi yang sangat luar biasa ini, yaitu mengenai simulasi membaca shop drawing dan volume atau kuantitas bangunan gedung. Tadi, jadi untuk selanjutnya kita akan melanjutkan sesi diskusi ataupun tanya jawab, karena sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Tadi juga sudah dijawab sebagian, Pak. Jadi kami ulang kembali bahwa kami sampaikan kembali bahwa pada webinar ini
untuk mendapatkan record materi, sertifikat, dan materi pada workshop ini, silakan Bapak dan Ibu untuk melakukan registrasi terlebih dahulu. Karena untuk mengikuti workshop ini bersifat free, namun ketika ingin mendapatkan sertifikat ataupun record materi dan bahan materi pada workshop ini, silakan untuk melakukan registrasi terlebih dahulu. Baik Pak, kami akan melanjutkan sesi tanya jawab. Jadi untuk Bapak dan Ibu silakan melakukan raise hand ataupun mengirimkan pertanyaannya di form chat mengenai dengan materi simulasi membaca soft drawing dan volume kuantitas bangunan gedung. Baik, jadi kita di sini lihat ada Bapak Yunus Arwan yang telah raise hand. Silakan Pak untuk mengajukan pertanyaannya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Hendra kemarin menjelaskan tentang PPK dan konsultan pengawas dan perencana. Ya. Sempat Bapak mengatakan bahwa PPK-nya atau konsultannya tidak menguasai. Tapi menurut saya itu tidak tepat, Pak. Kalau di bidang PU, dinas atau kementerian, seseorang menjadi PPK itu tidak semudah yang dibayangkan. Minimal dia sudah 3D atau 4A, artinya 12 tahun sampai 14 tahun dia kerja. Nah, itu. Dalam artian sebelum jadi PPK dia sudah jadi staf teknik. Nah, dan konsultan pengawas juga itu, kalau betul-betul pengawas, kan kita sudah tahu bahwa konsultan pengawas itu paling kurang S1 teknik arsitek atau teknik sipil. Jadi kalau masalah gambar itu dia sudah akan tahu. Iya, Pak. Dia tidak mungkin jadi konsultan. Ya, salah satu itu yang saya, kecuali mungkin Pak, proyek rumah sakit misalnya atau sekolah yang tidak di situ dinas atau kementerian atau apanya itu dia tidak punya tenaga teknis. Dia akan bersurat ke dinas PU kabupaten atau provinsi untuk minta bantuan tenaga teknis membantu PPK. Karena di dalam sebagai PPK itu masing-masing dinas punya PPK, tapi kalau yang tidak teknis dia akan minta bantuan. Jadi saya tidak sependapat Bapak kalau menyalahkan bahwa tidak kemampuan membaca gambar dari PPK dengan konsultan. Percuma kita pasang konsultan pengawas dibayar mahal-mahal. Kedua, tadi Bapak menjelaskan bahwa soft drawing dari konsultan perencana. Itu bukan, Pak. Dari perencana itu gambar desain. Dari desain dituangkan, dibuatlah namanya soft drawing atau dibilang walking drawing. Artinya gambar kerja. Nah, tapi sebelum merubah, karena ada desain dari perencana yang sudah didesain, artinya kita minta izin sebagai kontraktor atau konsultan pengawas minta izin ke perencana. Karena tidak mesti bahwa di proyek itu gambar perencana itu sudah harga mati. Mungkin ada ya, namanya juga perencana manusia juga punya kekurangan dan kelemahan. Nah, jadi manakala kita temukan ada kekurangan, ada kesalahan, kita sebagai kontraktor atau konsultan perlu menyurati bahwa apa enggak keliru ini Pak perencana. Nah, dari situ setelah itu dibuatlah namanya gambar soft drawing atau walk drawing. Nah, dibikin oleh kontraktor dan diperiksa oleh konsultan pengawas dan ditandatangani setelah diperiksa dan ditandatangani oleh PPK, pejabat pembuat komitmen, artinya salah itu gambar itu yang digunakan. Terus misalnya S-bill ya, S-bill drawing itu artinya gambar yang telah dilaksanakan. Artinya kalau memang sudah tidak ada perubahan, artinya itulah yang menjadi dokumen nanti di dalam pemeriksaan. Artinya itu akan terbawa ini S-bill drawing, artinya gambar yang terlaksana, apa yang sudah dilaksanakan. Nah, itu juga termasuk tadi saya koreksi bahwa konsultan perencana dia menggambar gambar desain. Itu pun gambar desain Mas, tapi sepengetahuan perencana, nggak boleh kita juga semau dewe, orang Jawa bilang. Kita juga harus melihat bahwa apa tidak keliru. Kalau dia tetap perencana mempertahankan, ya kita terima bahwa itu hasil desainnya orang. Tapi kita sebagai konsultan pengawas memberikan masukan juga bahwa
kan kita sesama ilmu teknik. Kita artinya memasukkan secara ini ya. Kita kan artinya mempertemukan secara ilmiah. Nah, setelah itu ya yang mana kalau tetap dia ngotot ya kan tanggung jawab ada di perencana kalau sudah gitu. Artinya cuma kita salah kalau tidak memberi masukan apa tidak keliru. Kalau sudah betulnya, oke, tanggung jawab perencana. Oke, kita jalan. Nah, kalau perlu dengan PPK memberi pengawas meminta bantu nasihat bahwa bagaimana ini perencana. Nah, itu sahnya itu. Jadi manakala konsultan perencana ngotot bahwa artinya dia sudah ilmu, bukan masalah ngotot, artinya dia sudah bertahan dengan ilmu pengetahuan tentang arsitek keteknikan begitu, teknik arsitek dan sipil utamanya dengan mekanikalnya, ya sudah, artinya dia yang tanggung jawab. Di kemudian hari kita akan cuci tangan yang melaksanakan proyek karena kita sudah memberitahu dengan disimpan surat itu. Kedua, masalah mutu apa segala macam kuantitas betul. Itu harus kuantitas betul-betul. Karena itu diperiksa, mutu juga begitu. Bukan asal maaf tidak pakai lagi istilah K125 itu namanya FC 15, FC 20, 25 dan sebagainya. Itu dari mulai awal material kita periksa pasirnya gimana, batunya gimana. Nah, jadi baru kita ambil kesimpulan. Oke, bisa ini barang. Nah, bagaimana? Nah, gitulah. Panjang lah kalau kita bicara quality, panjang. Tidak semudah yang kita bayangkan. Panjang ceritanya. Kan? Yang penting itu tadi, menurut saya yang dari kemarin PPK Bapak menganggap bahwa itu saya tidak sependapat. Kecuali yang non teknis mungkin. Tapi itu kan dia minta bantuan ke dinas tingkat 2 atau tingkat 1. Kalau dia proyek Pemda begitu, bahwa minta tolong personilnya yang bisa ditugaskan minimal 1 orang atau 2 orang. Jadi tidak ada kesalahan, bukan tidak ada kesalahan. Artinya PPK itu kita dianggap sudah memenuhi syarat karena dia itu sebelum terus PPK itu juga didampingi staf yang alumni ya, arsitek atau sipil. Jadi dia tidak berpikir sendiri, dia cuma memanage saja, tapi dia sudah pengalaman dari bawah. Tidak seseorang itu tidak langsung jadi PPK, Pak. Paling kurang itu 12 sampai 16 tahun jadi staf. Jadi kepala seksi baru dia. Jadi mohon di tanggapannya. Terima kasih Pak Hendra. Iya, terima kasih Pak. Bisa langsung dijawab ya. Mungkin langsung Pak kepada Bapak narasumber kita untuk menanggapi. Jadi maksud saya di sini Pak terkait tempo hari saya sampaikan terkait dengan background ilmuwan yang dimiliki oleh PPK dalam hal ini. Jadi mungkin memang namanya kan kita PPK kan manusia biasa juga. Terkadang memang misalnya dalam pengambilan keputusan ada hal-hal yang sempat terlewatkan dalam gambar kerja itu mungkin tidak langsung cepat disikapi. Jadi terkait mungkin waktu pelaksanaan sehingga memang menginginkan untuk kerjaan itu cepat untuk dikerjakan. Jadi tetap makanya saya sampaikan, tetap tekankan dari barusan saya sudah tekankan bahwa memang PPK itu harus didampingi oleh instansi teknis yang diminta ya terhadap yang diperbantukan dari instansi teknis, jadi tenaga teknis yang diperbantukan teknis atau ada staf teknis yang ditugaskan untuk mendampingi PPK. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi memang jadi soft drawing tadi yang dikeluarkan oleh apa yang dibuat ya dalam gambar kerja itu kita keluar memang biasa permasalahan yang ada di lapangan itu timbul karena mungkin kita tidak terlalu membaca mungkin perencana juga mungkin kurang mungkin yang namanya kita manusia biasa Pak ya. Jadi memang nanti permasalahan itu timbul setelah ada hambatan di lapangan. Nah, saya kira maksud saya seperti itu Pak. Jadi bukan berarti apabila misalnya PPK-nya punya background profesi keilmuan yang berbeda, tapi dia harus menyiapkan instansi teknis tadi, tetap harus jalan berbarengan. Saya kira maksud saya seperti itu Pak. Iya. Terima kasih Pak Yus. Ya. Oke, baik Pak, kami juga ucapkan terima kasih banyak Pak atas tanggapannya mengenai dari pertanyaan Bapak Yunus Arwan. Kami juga mengucapkan terima kasih. Baik Pak, selanjutnya kita akan mendengarkan pertanyaan-pertanyaan dari
Bapak dan Ibu yang sudah dikirimkan melalui form chat. Pertanyaan pertama tadi yang belum dijawab Pak dari Bapak Devi Maulana. Izin Pak, adakah batasan nilai atau paket konstruksi untuk dapat disyaratkan membuat shop drawing tipe 3D? Ya, bisa diulangi deh, bisa diulangi. Ya Pak, izin Pak, adakah batasan nilai atau paket konstruksi untuk dapat disyaratkan membuat shop drawing tipe 3D? Oh iya, ya boleh. Ya, jadi langsung jawab ya. Iya Pak, silakan Pak. Ya, jadi sebenarnya itu tergantung ya, mungkin dari permintaan PPK atau Bapak yang guna sebagai ownernya untuk memudahkan eh, pelaksanaan di lapangan. Jadi memang sebenarnya yang dominan itu kita gunakan gambar 3D seperti perlakuan untuk memudahkan pelaksana bisa menerjemahkan gambar di lapangan seperti mungkin gambar kerja detail interior atau detail instalasi plumbing yang sudah yang tidak bisa lagi dilihat dalam bentuk 2D yang akan menyulitkan dalam pelaksanaan untuk mengerjakan. Namun sebaiknya dibuatkan dalam bentuk 3D. Jadi itu kami rasa tergantung dari permintaan owner untuk dikerjakan. Jadi mungkin bisa dijadikan nilai plus bagi perencana ya. Jadi bisa jadi nilai plusnya ya apabila bisa membuat gambar kerja itu lebih baik ya, lebih menarik untuk bisa dicerna oleh pelaksana. Jadi sampai hari ini saya belum mendapatkan terkait regulasinya, namun seperti yang kita muat tadi dalam bentuk materi tadi itu memang sudah ditampilkan. Jadi aplikasi-aplikasi itu ada, itu sudah bisa kita lihat bahwa memang itu untuk memudahkan eh, apa pelaksana untuk bisa mengerjakan pekerjaan di lapangan. Ya, saya kira sederhana itu mungkin deh jawabannya. Oke, baik Pak. Terima Ya, kasih Pak. ya, Kita ke pertanyaan selanjutnya dari Bapak Robi Angga Pratama. ya, Apakah gambar 3D termasuk as build drawing Pak dan diwajibkan untuk dibuat 3D? ya. Jadi kan tadi itu kita sudah lihat dalam bentuk eh, pemaparan materi yang dikeluarkan oleh pekerjaan umum, Kementerian Pekerjaan Umum itu sudah boleh menggunakan 3D. Jadi akte drawing itu kita boleh menggunakan 3D. Artinya sepanjang bisa untuk dibaca ya, jadi bisa dibaca. Jadi tetap gambar 3D itu harus memuatkan pula gambar 2D ya, 2D. Jadi 2D itu wajib ya, 2D dalam hal ini layout dalam hal ini set plan, dena, tambang potongan, detail ya, itu wajib harus 2D. Namun dalam bentuk detail itu kita boleh menggunakan 3D seperti dipaparkan tadi oleh dari Kementerian Pekerjaan Umum terkait hal itu kita diperbolehkan ya. Jadi makanya dalam materi kami yang kami paparkan itu bisa dijadikan acuan untuk pembuatan 3D-nya. Ya saya kira begitu deh. Oke, baik Pak. Terima Ya, kasih. Selanjutnya, tadi untuk dari Bapak Suntan Inspektorat sepertinya sudah dijawab tadi Pak, dan ya, kita beralih ke pertanyaan Bapak atas nama Bapak Bina. Izin bertanya, apabila ada perubahan pekerjaan saat pelaksanaan, apakah spek tek harus dirubah juga, Pak? Terima kasih. ya. Saya kira terkait spesifikasi teknis itu hukumnya wajib deh. Di spesifikasi teknis itu tidak bisa dirubah. Jadi yang bisa berubah itu cuma kuantitas ya. Mungkin Pak Yus juga itu mungkin paham. Ada rekan kita tadi, Bapak itu saya rasa eh, paham terkait spesifikasi itu tidak bisa karena spesifikasi itu eh, sangat terikat dengan gambar kerja yang dikeluarkan oleh perencana. Karena apabila dia terkecuali ada hal-hal khusus mungkin misalnya materinya tidak didapatkan di
apa, tidak ada barangnya tidak dijual ya di lapangan mungkin ya, atau mungkin tidak ada sesuai yang makanya perencana dalam hal ini harus memang betul-betul sebelum membuat gambar kerja itu, membuat desain itu memang harus sudah menguasai bahwa gambar kerja nanti yang dikeluarkan itu harus bisa apa, bisa dikerjakan dalam hal ini, material yang akan diperoleh itu bisa diperoleh di tempat tempat bekerja. Jadi misalnya kota yang di tempat kerja itu harus bisa diakses. Misalnya satu kota yang selama ini gunakan bata merah, batu bata, itu tidak punya material bata ringan, sehingga memang mesti ini di apa? Mesti eh, diperhitungkan ya. Jadi seyogianya spesifikasi itu tidak berubah ya, sehingga tidak memancing untuk hal-hal yang kita tidak inginkan. Ya oke, saya kira begitu deh. Oke, baik Pak. Ya. Jadi mohon maaf sebelumnya, jadi kepada Bapak dan Ibu yang telah dijawab pertanyaannya, jika ingin ditanggapi silakan untuk melalui raise hand, mungkin lebih bagus biar komunikasinya lebih tepat, lebih bagus begitu. Jadi selanjutnya pertanyaan dari Bapak Suntani Inspektorat. Jadi pertanyaannya itu Pak, bagaimana cara pemeriksaan gedung? Titik rawannya ada di mana saja? Silakan Pak. Ya, jadi buat Bapak Inspektorat ya, jadi memang pembangunan gedung dalam hal ini, pertama yang Bapak periksa itu adalah Bapak tinjau dulu lokasi gedungnya, pembangunan gedung yang sudah dikerjakan. Kalau sudah dikerjakan itu, setelah kita visualisasi lokasi, itu kita bisa meminta gambar asli drawingnya yang sudah dikerja. Apakah cocok antara gambar asli drawing dengan pelaksanaan di lapangan, visualisasi yang Bapak amati di lapangan. Setelah itu kita buka kontrak pekerjaan. Kontrak pekerjaan itu kan berisi item-item pekerjaan di dalam ya. Jadi item-item pekerjaan di dalam di sini itu memuat semua pekerjaan-pekerjaan yang diaplikasikan di lapangan. Nah, jadi di situ akan kelihatan capaian kuantitas ya, kuantitas volume yang dikerjakan. Kemudian terkait dengan mutu kerja itu ya bisa juga dilibatkan dari laboratorium terkait mutu beton, mutu mungkin jenis kayu yang digunakan, misalnya pintu menggunakan material apa, itu bisa dilihat. Jadi kemudian bisa juga mungkin dari aksesoris, misalnya gantungan pintu saja kalau berbeda merek itu bisa jadi hal yang sangat bisa jadi hal yang bisa menjadikan masalah misalnya karena tidak sesuai dengan kontrak. Namun di dalam kontrak pekerjaan itu pula mungkin perencanaan sudah jelaskan, misalnya gantungan kunci atau aksesoris pintu misalnya itu memilih merek tertentu atau yang sepadan mungkin ya. Jadi sehingga tidak tidak menjadi pelaksana juga tidak ragu dalam memilih material. Jadi mungkin bisa ditambahkan seperti pemilihan material besi, baja misalnya baja tulangan menggunakan ada penyusutan itu bisa ditampilkan dalam spesifikasi teknisnya bahwa ada material yang dijual di toko misalnya itu tidak sesuai dengan ada penyusutan berapa persen ya, nggak bisa dijelaskan dalam ini. Nah material-material yang dijual di toko itu kan kadang
berbeda dengan yang kita harap di gambar kerja. Makanya harus dilampirkan di di spesifikasi teknisnya. Jadi itu saja. Jadi mungkin lebih kepada eh, ada kesesuaian dari Asbul Drawing tadi dengan hasil kerja di lapangan. Jadi perlu pengamatan di lapangan dengan pelaporan hasil pekerjaan. Saya kira begitu, ya Sisa. Oke, baik Pak. Terima kasih Ya, banyak Pak kami ucapkan atas ya, materi hari ini, dan ya, mungkin pertanyaan dari Bapak Sultan Inspektorat mungkin merupakan penutup dari sesi ya, diskusi kita pada hari ini ya, mengenai dengan tema simulasi membaca shop drawing dan volume atau kuantitas bangunan gedung, dan dengan materi-materi yang sangat yang sangat bermanfaat insya Allah untuk kita semua, mulai dari kita tadi sudah mendengarkan mulai dari definisi, tujuan, contoh, dan gambaran dari shop drawing, begitu pula juga dengan mengenai as-built drawing dan build information modeling, dan materi-materi yang sangat bermanfaat lainnya yang telah disampaikan oleh narasumber kita, yaitu Bapak Hendra. Sekali lagi kami ya, ucapkan banyak terima kasih Pak. ya. Baik Pak, mungkin untuk sebagai penutup mungkin ada yang ingin disampaikan Pak. Ya, saya kira mungkin saya sangat sangat materi sangat baik, sangat jadi memang mungkin kedepannya dalam implementasinya di lapangan mungkin kita bisa lebih sering-sering adakan pelatihan seperti ini yang sangat bagus. Jadi sehingga banyak pihak-pihak terkait yang bekerja dalam kegiatan konstruksi bisa lebih banyak paham. Jadi kesalahan itu bisa kita minimalisir sehingga meminimalisir kerugian negara sehingga lebih kepada manfaatnya. Saya kira begitu deh. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak. Insya Allah kegiatan-kegiatan seperti ini akan selalu dilaksanakan agar Ya, makasih. kesalahan-kesalahan yang agar dapat meminimalisir adanya terjadi kesalahan-kesalahan ketika Ya, di lapangan, begitu Pak. ya, Oke, baik. Kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah bergabung pada siang ini, pada materi ini. Sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih Pak atas materi hari ini. Selanjutnya kami juga sampaikan kembali kepada Bapak dan Ibu yang belum melakukan registrasi dan ingin mendapatkan sertifikat materi dan record materi pada pelaksanaan workshop atau webinar selama periode 6 ini, silakan untuk melakukan registrasi pada link yang telah di-share atau dibagikan melalui form chat oleh panitia. Karena di situ melalui itu kita dapat mendapatkan sertifikat materi dan record materi. Kami dari panitia juga mengucapkan mohon maaf ketika pada pelaksanaan workshop ini, workshop hari ini ada kesalahan atau apapun itu, kami memohon maaf. Dan nantikan workshop-workshop kami selanjutnya karena masih banyak lagi webinar ataupun workshop yang akan dilaksanakan dengan materi-materi yang sangat luar biasa dan dengan narasumber-narasumber yang sangat hebat. Baik, kami ucapkan kami undur diri dan dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih deh. Iya Pak, sama-sama Pak.